Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menakem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa setiap malam Jumat nanti ini ya, kita akan menggali beberapa informasi dan juga dalam kajian Alkitab pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh dua orang narasumber, yang satu dari lulusan Maroko ini ya, Ustadz Ali Mutawakil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Ustadz Menakem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas soal tuduhan ya. Tuduhan juga pertanyaan dari beberapa pihak, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak asing dengan nama seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, dan juga mungkin nanti Nabi Musa juga. Nah, ada pendapat dari pihak sebelah bahwasanya Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran kita ini itu sebetulnya tidak sama dengan Nabi Ibrahim yang ada di kitab orang-orang Kristen. Nah, kalau berbicara dengan kitab orang-orang Kristen ini, tidak luput juga itu adalah kitabnya orang Yahudi, karena itu adalah tanah kan, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, untuk menjawab masalah ini, mungkin Ustadz Ali yang bisa menjelaskan. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Mas Ali Mutawakil yang mendampingi kita bersama Pak Edi untuk membahas tema besar, karena kita berbicara dua tokoh besar sebetulnya yang menjadi tokoh sentral dari tiga agama besar. Jadi bukan hanya merujuk pada Islam, tapi juga merujuk pada dua agama lain, yakni tradisi Yahudi dan tradisi Kristen. Biasanya informasi yang ada di sekitar kita ketika membahas mengenai tokoh yang bernama Abraham atau tokoh yang bernama Ibrahim, selalu dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah tokoh yang dimaksud itu merujuk pada person yang sama atau merujuk pada pribadi yang berbeda? Karena antara Ibrahim dengan Abraham, faktanya antara informasi Quran dengan informasi Bible atau Alkitabul Muqaddas itu berbeda. Sedangkan kalau kita merujuk pada aspek historis, kajian sejarah, Alkitab bila dibandingkan dengan Quran itu jaraknya sangat jauh. Kalau bicara mengenai tokoh Ibrahim, itu era sebelum Masehi. Sedangkan kalau bicara mengenai Ibrahim dalam konteks teologis Islam, Quran itu informasinya baru dibukukan abad ke-7. Abad ke-7 Masehi itu jaraknya sangat jauh bila dibandingkan dengan era sebelum Masehi. Pertanyaannya sederhana, dan ini pertanyaan di kalangan non-Muslim kepada kita. Apakah informasi yang termaktub di dalam Quran ketika bicara mengenai tokoh yang bernama Ibrahim itu adalah tokoh yang sama seperti yang dimaksud di dalam Bible? Mana informasi yang dapat dipercaya? Apakah informasi yang termaktub di dalam Quran ataukah informasi yang termaktub di dalam Bible? Karena Bible informasinya, keakuratannya bisa dianggap lebih mendekati kebenaran karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan tokoh yang dimaksud. Kira-kira kalau pertanyaan itu dihadapkan kepada kita, apa jawaban seorang Muslim? Saya bertanya kepada Mas Ali misalnya, tokoh Ibrahim yang termaktub dalam Quran, apakah bisa dipercaya? Tentu jawaban Mas Ali dan Pak Edi tentunya, ya pasti benar, karena itu wahyu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan klaim pewahyuan itu sudah cukup menjadi bukti? Itu perlu pembahasan yang detail. Tidak cukup, pokoknya harus percaya dengan Quran, selesai. Apakah itu sudah menjadi jawaban yang sudah final? Nah, kira-kira kalau kita dihadapkan pertanyaan begitu, apa jawaban kita? Kita pasti banyak berpikir lebih rigid lagi.
Karena kalau ada yang bertanya, informasi dalam Alkitab itu lebih valid bila dibandingkan dengan informasi yang termaktub dalam Quran. Karena Quran itu baru muncul era belakangan yang jaraknya sangat jauh, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sedangkan Alkitab yang sampai kepada kita, atau Bible yang sampai kepada kita, itu minimal abad ke-3 sebelum Masehi. Dokumen itu bisa kita validasi dengan temuan manuskrip Dead Sea Scroll atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Kira-kira kalau jawaban seperti itu, apakah Islam bisa memberikan jawaban yang tuntas? Nah, itu kan pertanyaan. Kira-kira bagaimana itu? Abraham, Ibrahim, jelas dua nama yang berbeda. Al-Quran belakangan menyentil. Al-Quran belakangan. Iya kan? Jelas seorang muslim bakal bingung juga. Wah, ini berarti yang lebih valid, mungkin yang lebih dekat dengan tokoh Ibrahim itu sendiri. Ya, lebih gitu. dekat era zamannya. Di era zamannya itu. Sedangkan Quran itu muncul abad ke-7, jauh sekali. Ya kan? Ya. Kira-kira kalau pertanyaan itu disampaikan kepada pihak muslim, apa jawaban seorang muslim? Pasti jawabannya cuma satu. Ya, kita harus percaya informasi Quran, selesai. Iya, iya. Tapi apakah itu sudah memuaskan kita sebagai seorang akademisi? Tidak cukup. Lalu bagaimana kita harus menentukan bahwa memang betul informasi Quran itu tidak salah? Jadi secara pewahyuan tidak ada problem, tapi secara bukti manuskrip, secara historis juga tidak ada masalah. Saya salah satu orang yang tidak punya kepentingan untuk membahas pewahyuan harus dipercaya selesai, tapi harus ada validasi data. Kalau tanpa ada validasi data, itu pewahyuan itu menjadi sesuatu yang hanya seperti bangunan yang megah, tetapi ketika dibenturkan dengan fakta-fakta data historis dan tidak teruji, itu pasti akan menjadi pertanyaan bagi generasi yang akan datang. Dan itu pasti membahayakan. Maka kita harus siap untuk menyiapkan data itu. Kira-kira bagaimana Pak Edi? Ya, jadi untuk masalah ini, ya karena Al-Quran itu sebenarnya kan ada benang merah ya. Baik itu yang disampaikan nabi-nabi terdahulu sampai Al-Quran itu diturunkan. Tetapi kadang-kadang mereka kan berpikirnya, ini tokoh kami, ini nabi kami, gitu loh. Bahkan apa yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sesungguhnya bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Nasrani. Dan pertanyaan di dalam Al-Quran dan jawaban itu sebetulnya juga pertanyaan yang saat ini lagi marak diperbincangkan oleh kaum sebelah. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu milik kami. Orang Yahudi mengaku Ibrahim milik Yahudi. Orang Kristen mengaku Nabi Ibrahim milik kami, Abraham. Nah, sementara Islam juga meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu juga milik Islam. Bahkan kita dalam sholat menyebut itu nama Ibrahim berapa kali itu? Berkali-kali kan dalam arti tahiyat akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu. Mungkin seperti itu Ustaz Ali ya. Iya, jawabannya pasti kembali, ya itulah informasi yang termaktub dalam Quran. Beliau bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi itu kan bukti Al-Quran, dan itu bukan sebuah jawaban historis, itu jawaban teologis. Kalaupun jawaban teologis, silahkan dipercaya, selesai. Kalau itu dibawa ke lab akademis, gugur semua jawaban itu. Apalagi dalam perdebatan. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab? Ini bukan berarti saya dianggap liberal ya. Mungkin kalau ini berhenti di sini, sebelum saya ulas, saya dianggap liberal. Tapi justru saya menentang liberal. Saya sangat respect dengan argumentasi yang bersifat pewahyuan, argumentasi teologis, tapi sekaligus argumentasi historis. Dua-duanya itu ibarat rel kereta api yang tidak bisa dipisah. Ada orang yang berpijak pada aspek teologis, tapi menafikan aspek historis. Ini hanya seperti fata morgana, tidak memberikan jawaban dan solusi yang tuntas. Tapi kalau hanya berpijak pada aspek historis, itu hanya seperti kajian akademis tapi tidak meningkatkan iman. Tapi kita mencoba malam ini menggabungkan keduanya.
Nah, kita harus menggali data. Pertanyaan tadi, apakah Ibrahim dan Abraham itu dua tokoh yang berbeda atau satu tokoh yang sama? Jawaban saya, tokoh yang sama. Dari mana kita mulai? Dari kajian dirosah lisaniyah. Apa itu kajian dirosah lisaniyah? Kajian kebahasaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitabnya orang Kristen juga ditulis dalam bahasa Ibrani plus Yunani. Kalau bicara mengenai tokoh Abraham, itu pasti rujukan bahasa Ibrani. Dan memang betul di dalam teks teks yang tertulis di kitab ini memang tertulis nama Abraham atau Abram. Ya. Sedangkan dalam Al-Qur'an tertulis nama Ibrahim. Pertanyaannya, apakah di dalam Al-Qur'an itu membedakan antara nama Ibrahim dengan Abraham? Jawabannya tidak membedakan. Keduanya merujuk pada tokoh yang sama. Kita mulai dari mana? Dari Quran sendiri. Biasanya kalau kita membaca Quran, itu yang dilafalkan adalah nama Ibrahim. Misalnya qiraah Hafs. Qiraah Hafs itu selalu menyebut nama Ibrahim. Tapi kita coba lihat teks yang saya bawa ini. Saya membawa Al-Quranul Karim bi riwayah Hisham. Ini kan? Jelas ya? Al-Quranul Karim bi riwayah Hisham. Betul kan? Riwayah Hisham. Ya. Nah, sekarang kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 127. Pak Edi bisa cek ya yang versi online. Al-Baqarah ayat 127. Cek ayat 127. Satu, dua, tujuh. Nah, Mas Akil silakan baca. Di situ tertulis nama siapa yang muncul? Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, yang muncul ada tokoh Ibrahim dan Ismail. Oke. Di situ muncul nama Ibrahim dan nama Ismail. Itu Al-Quran versi bahasa Arab, versi teks aslinya. Tapi ini biriwayah Hafs. Tapi ada juga cara membaca yang lain, tapi bukan riwayah Hafs, tapi riwayah Hisham yang sedang saya pegang ini. Di sini tertulis, coba Ustadz Akil bisa baca ini. Oh iya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ada dua tokoh. Yang pertama Ibrahim dan kedua Ismail. Nah, sekarang ya, cek di sini. Ini betul-betul Quran yang ada di depan kita tertulis riwayah Hisham. Dan pada ayat yang tadi dibaca, kalau di sana tertulis Ibrahim, kalau di sini terbaca bukan Ibrahim tapi Ibrahim. Lihat teksnya ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Di sini tertulis Ibrahim, bukan Ibrahim. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau diterjemahkan, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nama yang tertulis di mushaf ini adalah nama Ibrahim. Apakah ini tokoh yang berbeda? Enggak. Ini tokoh yang sama. Tokoh yang sama. Tapi cara pelafalan diizinkan oleh Nabi, dilafalkan dengan cara baca Ibrahim dengan cara baca Ibrahim. Ini sama-sama versi bahasa Arab. Tapi bahasa Arab itu kan ada dialek.
ada dialek Quraisy, ada dialek non Quraisy. Semua teradopsi Qiraah sab'ah. yang kita kenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Salah satu dari qiraah sab'ah adalah biriwayah Hisham. Makanya tertulis Ibrahim, Ibrahim. Pelafalan seperti ini bukan sesuatu yang bermasalah sebenarnya. Ada yang mengatakan Al-Quran beda akhirnya. Ya memang beda. Tulisannya beda. Ibrahim Secara tulisan huruf tidak beda di sini. Tapi cara melafalkan bisa berbeda. Tapi berbeda di sini bukan bertentangan. Sama seperti kalau saya mengatakan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia mengatakan obat pakai O, B-A-T, obat. Orang Malaysia pakai bahasa Melayu menggunakan istilah ubat, pakai U. Pertanyaannya, apakah benda yang dimaksud itu berbeda? Sama. Kita menggunakan bahasa Melayu versi Betawi. Orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu versi Johor. Kita menggunakan bahasa Melayu versi Larantuka, menggunakan istilah obat. Sedangkan orang yang ada di Malaysia menggunakan istilah bahasa Melayu Kelantan atau Johor menggunakan istilah ubat. Kita kebanyakan menggunakan bahasa Melayu Riau. Itulah yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Melafalkan dengan istilah obat. Sedangkan di Malaysia melafalkan dengan sebutan ubat. Bendanya sama, bukan berbeda. Siapa yang mengatakan kalau obat dengan ubat itu bendanya beda? Itu berarti orang ini kurang literasi, tidak belajar mengenai aspek varian kebahasaan. Dan itu dialek sebetulnya, dialek. Sama seperti kalau orang kita, orang Indonesia melafalkan istilah perbedaan, pakai D. Sedangkan di Malaysia menggunakan istilah perbezaan, pakai Z. Apakah istilah perbedaan dan perbezaan itu merujuk pada makna yang berbeda? Tidak. Sama. Begitu juga kalau kita bicara mengenai Quran ini. Mau dilafalkan Ibrahim, mau dilafalkan Ibrahim, itu personnya satu. Pelafalan saja yang berbeda. Bahasanya Arab, tapi pelafalannya, lahjahnya berbeda. Nah, sementara kalau versi bahasa Ibrani tidak dilafalkan Ibrahim, tidak dilafalkan Ibrahim, tapi dilafalkan Abraham. Dari situlah sebetulnya orang yang meragukan bahwa Ibrahim dengan Abraham itu berbeda, ternyata Quran sendiri yang jawab. Karena memang seakan-akan ini ada dua pelafalan yang sangat dikotomis. Ibrahim kok jadi Abraham? Jauh sekali kan? Tapi dua istilah yang berbeda, dua bahasa yang berbeda. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Yang satu melafalkan Ibrahim, yang satu melafalkan Abraham. Diketemukan ada mediatornya, bahasa Arab menggunakan istilah Ibrahim. Dari situlah terjadi semacam evolusi pelafalan. Ibrahim, Ibrahim, Abraham, atau Abraham, Ibrahim. Quran sendiri yang jawab. Sebetulnya varian Al-Quran seperti itu ada berapa sebetulnya? Kita nggak perlu bicara mengenai varian Quran, karena tidak banyak orang yang bahas mengenai itu. Tetapi kalau ini saya bahas semua, nggak selesai. Banyak. Saya hanya berikan 2 contoh. Masih ada 7. 7 qiraah. Bayangkan, satu mushaf ini, satu mushaf ya. Mushaf itu satu kitab gini. Itu jumlahnya 30 juz. Satu qiraah. Qiraah Hafiz misalnya. Itu satu qiraah. Kita bandingkan dengan qiraah Hisham tadi. Ya, qiraah Hisham. Itu juga 30 juz. Berapa juz kalau begitu jumlahnya? Sudah 60 juz. 2 mushaf 60 juz. Kalau 7 mushaf berapa juz? 120 juz. Itu dihafal di luar kepala. Dan ulama kita membukukan begini dengan 7 mushaf semua dihafal. Berarti kalau orang itu hafal 30 juz, Quran 30 juz, itu baru satu qiraah. Padahal masih ada 6 qiraah lain. Kalau di total semua 120 qiraah, 120 juz.
Dan itu di luar kepala para ulama kita menjawab. Itu kemarin kan ada seorang polemikus Kristen. Jadi dia itu mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu bukan murni sama. Akhirnya dia menyandingkan seperti ini. Ada kiroah, ada Ibrahim, ada Ibrahim, dianggap berbeda. Dan itu masih banyak lagi, masih ada 7 kan. Dan sekarang kan zamannya internet, dia bisa googling ya, perbedaan lafal-lafal Al-Quran dari beberapa kiroah itu. Ya itu dipermasalahkan akhirnya, ternyata Al-Quran tidak sama gitu loh. Kan memang kalau dikatakan mushaf Utsmani bi riwayah Hisham dengan mushaf Utsmani bi riwayah Hafiz, memang mushafnya beda mushafnya, tetapi isinya, maksud dari yang dilafalkan dalam ayat itu, pesannya sama. Cara melafalkan yang diizinkan oleh Nabi dengan cara seperti itu. Nah, itu yang mereka cari kan seperti itu. Kalau salah satu contoh itu maknanya nggak berubah. Nggak berubah. Kalau hanya soal itu ya, di dalam versi Taurat juga banyak. Hal kayak begitu lumrah. Iya. Misalnya, kalau kita membaca Taurat versi Nasora, itu kan melafalkan Elohim. Dilafalkannya Elohim. Tapi kalau Taurat versi Samaria tidak dilafalkan Elohim. Beda lagi tulisannya ya. Elohim sama Elohim. Iya. Jadi yang satu dilafalkan Elohim, yang satu dilafalkan Elohim. Pertanyaannya, apakah itu rujukannya beda? Iya. Jadi yang dikatakan Quran, ada Ibrahim, ada Ibrahim, sosoknya satu. Di dalam kitab Taurat yang sampai hari ini, versi Samaria dan versi Masora, dilafalkan Elohim, dilafalkan Elohim, maksudnya sama. Kalau dikatakan bahwa ini berbeda, berarti Taurat beda. Itu konsekuensi logisnya. Kalau dikatakan Ibrahim dengan Ibrahim itu tokoh yang berbeda, kalau begitu, apakah Elohim dan Elohim itu sosok yang berbeda? Harus benar-benar jujur dalam persoalan ini. Nggak boleh kan mengatakan Ibrahim dengan Ibrahim tokoh yang berbeda karena pelafalan berbeda, kemudian Elohim dengan Elohim beda lafal tapi dianggap sama. Ini kan ketidakjujuran yang sangat kelihatan. Iya toh? Ya. Jadi tidak bisa mengatakan ini berbeda. Kalau mushafnya beda, ya memang ditulis dengan buku yang berbeda. Tetapi semua dihafal. Berarti memang ada perbedaan qiraat itu, dan perbedaan itu tidak hanya Ibrahim saja ya, banyak yang lain. banyak. Salah satu diantaranya itu wadduha. Nah, nanti itu termasuk itu ada di sini. Nah, termasuk nama Musa. Kita menyebutnya nama Musa. Itu qiraah Hafiz. Sedangkan kalau qiraah yang lain, qiraah ini ya. Nah, biriwayah Ad-Dauri. Jadi ini satu riwayat lain yang menyebutkan bukan nama Musa, tapi Muse. Saya tunjukkan. Al-Quran juga menyebut Muse ya. Boleh dibaca Musa, boleh dibaca Muse. Nah, ya tadi yang dibaca Mas Akil, ini tertulis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apakah itu salah? Benar. Nabi mengizinkan itu. Dibaca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh. Itu akhiran A sama E itu enggak berubah arti ya? Enggak. Bentuk tulisannya itu sama. Bentuk tulisan sama. Cuma cara melafalkan itu ada beberapa dialek dan Nabi sendiri merekomendasi itu. Jadi kalau di sini ya versi yang mushaf yang saya pegang itu wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ule sama ula tapi
apa itu artinya sama ya? Sama. Ini baru riwayah yang saya pegang. Ada lagi riwayah di Maroko. Oh iya. Saya nggak bawa mushafnya. Ada mushaf tapi biriwayah Warsh. Itu dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minalula. Ditambahi ya. Bukan ditambahi, mana yang ditambahi? Minalullah. Minal ula, ini dibaca minalula. Mana yang ditambahi? Minal ula sama minalula digandeng. Iya, digandeng, disambung. Apakah itu salah makna? Enggak. Kalau mengatakan itu berbeda, dia kurang literasi. Iya kan? Nah, sekarang bukti bahwa ini terbaca nama Musa atau Muse. Saya tunjukkan ya. Nah, ini kan. Ini terus. Inna hadza lafis suhufil ule suhufi Ibrahim wa Muse. Pakai mana namanya Muse? Ya kan? Jelas kan? Muse. Bukan Musa, Muse. Dibaca Musa boleh, dibaca Muse boleh. Kalau dikatakan Musa versi Quran dengan Moshe versi Alkitab itu beda. Sekali lagi, Quran menegaskan ada nama Musa, ada nama Muse. Sedangkan versi bahasa Ibrani menyebutnya Moshe. Kalau Moshe, Muse, Musa, inilah yang namanya evolusi penyebutan nama yang tidak berubah. Ini baru nama. Nah, sekarang apakah fakta-fakta berkaitan dengan Ibrahim yang terjadi menurut versi Quran dengan versi Alkitab itu berbeda? Jawabannya tidak. Maksudnya ceritanya gitu. Ceritanya. Pertanyaan sekarang, dalam Quran itu Ibrahim pernah dibakar nggak? Dalam Al-Quran? Pernah dibakar? Tapi di Alkitab nggak ada. Katanya siapa? Iya itu. Katanya siapa? Mereka nggak ada katanya. Iya, mana buktinya? Saya minta data. Kalimatnya itu ada kuliah. Sekarang kan pertanyaannya begini. Menurut Quran, katanya Ibrahim itu tokoh yang satu. Iya. Kemudian Abraham dengan Ibrahim itu sama, hanya beda penyebutan nama. Oke, sekarang. Tapi apakah peristiwa yang dialami Ibrahim atau Abraham di dalam Quran itu sama seperti yang termaktub dalam Alkitab atau Bible? Ya, menurut mereka tidak ada. Tidak sama. Tidak ada. Saya minta bukti, mana nggak beda? Mana yang mengatakan Ya, tidak sama? Tidak diceritakan ada pembakaran Nabi Ibrahim di Oke. Alkitab. Nggak ada ya, katanya. Iya. Nanti saya jawab, ada. Oh, ada ya. Oh, ada ya. Sekarang kita lihat dulu surah Al-Anbiya. Nah, surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah 21 ya. 21 ya. Al-Anbiya, sebentar. Mas Al-Anbiya ya. Surah 21. 21 ya. Ah, ini. Ayat Ini Mas, sorry. Nanti bisa Ya, ya. baca. ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat 69. Al-Anbiya 21 Mas. Itu ya. Ayat 69. Ayat 69. atas. Nah, itu Anbiya. Bawahnya 69. 51 sampai 100. Nah, itu. 69 ya itu. Oke. Tolong Mas Akil bisa baca teks Arabnya sekaligus terjemahan harfiahnya. Iya. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itu. Kalau terjemahannya Secara harfiah. Kami berfirman, wahai api, jadikanlah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ya, secara harfiah ya. Secara Makna harfiah. gitu. Iya. Jadi kulna, kami telah berfirman. Maksudnya Tuhan. Tuhan telah berfirman. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah.
Bardan itu arti harfiahnya dingin. Dingin. Kalau lawan kata barat itu har dalam bahasa Panas. Quran tuh. Bardan. Nah, ini saya juga aneh ini dalam Quran. Kata barat itu artinya dingin, tapi kok dihubungkan dengan nar. Nar itu kan seharusnya panas. Api itu panas, nggak ada ceritanya api itu dingin kan? Iya. Tapi kenapa di sini disebutkan dingin? Berarti ini ada pesan sebetulnya. Pesan apa? Karena di sini sedang berbicara mengenai tokoh yang bernama Abraham, peristiwa yang pernah dia alami. Dibakar. Di Ketika ayat dia sebelumnya. dibakar. Wasalaman dan keselamatan ala Ibrahim. Artinya ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka Ibrahim selamat. Dia tidak terbakar, dia tidak merasa kepanasan, tapi dia merasa dingin. Itulah sebabnya diabadikan dalam Quran. Tapi pertanyaannya, ini kan informasi Quran. Informasi Quran itu kan wahyu. Wahyu. Iya. Pasti Muslim semua percaya, termasuk Mas Percaya. Akil percaya Iya, kan? iya. Kalau nggak percaya kafir kan? Iya. Nah, tapi kita nggak bicara ini kafir atau tidak kafir. Tapi persoalannya, apakah yang termaktub dalam Quran ini merupakan klaim yang tidak bisa divalidasi dengan data lain, atau hanya merupakan informasi wahyu semata-mata? Kalau ini semacam wahyu semata-mata, umat Kristiani menolak. Itu kan hanya informasi Quran yang tidak tervalidasi. Pertanyaannya, apakah betul Quran ini menyebutkan kayak data seperti ini tidak tervalidasi? Kalau data validasinya berarti era Sebelumnya. Quran. Sebelum Apakah ada data kayak gitu? Saya tanya juga pada Pak Edi nih. Kalau di Alkitab secara pasti memang tidak disebutkan. Nah, coba lihat di Alkitab, kitab Kejadian pasal 15 ayat 7. Kejadian pasal 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan, bisa Mas buka? Ya, Kejadian pasal Diperbesar. 15 ayat 7. Kejadian, kitab Kejadian, Sifr At-Ta'win. 15 ayat 7. Ya, dibesarkan aja. Mas. Mungkin dibaca ayat 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti. Tolong dibaca Pak Edi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Oke, sekarang Pak Edi cermati. Mulai pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ada nggak informasi bahwa Abraham itu dibakar? Tidak ada ini. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya kaum Kristiani mengatakan tidak. informasi Quran itu mengada-ngada. Iya. Informasi Quran itu hanya bullshit. Tahu bullshit? Iya, omong kosong. Omong kosong, legenda. Kira-kira kalau saya ngomong begini, banyak orang yang mengutuk saya nggak? Iya. Banyak. Iya. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Justru Quran itu bukan legenda. Justru yang dikatakan Quran itu bukan sekedar cerita sebelum tidur. Itu bukan omong kosong. Quran mengatakan demikian, itu ada validasi datanya. Cuma di sini tidak kelihatan karena terjemahan bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Mana ada menyebutkan Ibrahim dibakar di situ? Nggak ada. Nggak ada kan? Tidak ada satupun
teks yang menyebutkan Ibrahim dibakar di situ. Nah, sekarang kita lihat versi bahasa Ibraninya. Apa yang tertulis dalam versi bahasa Ibrani? Kitab Taurat ini. Ini kan versi bahasa Ibrani itu. Ada teks Arabnya di sini. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, nggak ada kue. Sekarang pertanyaannya. Betulkah di dalam informasi kitab orang Yahudi itu menyatakan bahwa Abraham tidak dibakar? Atau justru mengatakan bahwa Abraham memang dibakar? Kan ada dua kemungkinan. Iya. Apakah di dalam kitabnya orang Yahudi itu disebutkan bahwa Abraham dibakar atau tidak? Tahu nggak? Kalau tidak dibakar, berarti memang informasi Al-Quran itu bullshit. Tapi kalau seandainya yang termaktub di dalam kitab Yahudi itu mengatakan bahwa Al-Quran itu menyebutkan Abraham dibakar, berarti memang betul Al-Quran itu benar. Paham yang saya maksud? Iya. Ya. Sekarang kita cek di sini. Di sini disebutkan kalau versi Ibraninya, bacanya dari kanan ke kiri. Wa yomer elaf ani Adonai asher hot seticha meur kashdim. Wa yomer wa, bahasa Arab juga wa. Yomer itu orang ketiga dari kata amar. Kalau amar itu aku berkata, tapi kalau yomer dia berkata. Sama dengan aku berkata. Iya. Kalau dia berkata apa? Yakulu. Sama kan? Itulah versi bahasa Semitik, versi bahasa Timur Tengah. Weyomer elif, dan dia berkata, dia itu maksudnya Tuhan. Weyomer elif, dan dia berkata kepadanya, Ani Adonai, ini Yod He Vav He. Ani Adonai. Saya baca Adonai karena di sini tertulis sebetulnya kalau dibaca itu Yehwa, ya. Tapi nggak boleh orang Yahudi membaca Yehwa. Dia bacanya Adonai, diganti karena itu nama yang sangat suci. Wayomer Elif, dan dia berkata kepadanya, Ani Adonai. Ani bahasa Arabnya ana. Ani Adonai, akulah Allah, Tuhan, akulah Tuhan, Asher alladhi, Hotsetiha, yang telah mengeluarkan engkau, Meur, dari Ur Kasdim. Oke, sama kan dengan itu? Ya, yang telah mengeluarkan engkau, Meur Kasdim. Pertanyaannya, Ur itu apa? Ternyata di sini dijelaskan di dalam Targum Yonatan. Ini adalah teks yang memperjelas maksud dari kata ur tadi. Nah, di sini dalam Targum Yonatan dalam bahasa Aramaik disebutkan begini. We amarlah, dan dia berkata kepadanya, ana. Nah, bahasa Aramaik mirip dengan bahasa Arab. Ana. Di sini disebutkan ana Adonai de afhiktaf. Saya ulangi lagi. We amar leh ana Adonai de afiktah. Maksudnya, akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari atun Nura. Apa arti atun? Dalam bahasa Arab apa? Tungku. Apa itu tungku? Tempatnya api. Me'atun Nura, dari tungku api, dekasdai, orang-orang Kasdim. Akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau, yakni Abraham, dari tungku api orang-orang Kasdim. Memang tidak dijelaskan api, kemudian dia diselamatkan, kemudian jadi dingin. Ini kan soal gaya bahasa. Tapi maksud pesannya sama atau beda? Sama. Sama. Ini yang ditulis dalam kitabnya orang Yahudi sendiri. Berarti Ur Kasdim itu bukan nama kota itu ya? Bukan. Pisah itu berarti Ur dan Ur itu disebutkan atun Nura di sini. Api. Tungku api.
Kasdim itu nama tempat. Nama lokasi atau orang-orang yang Kasdim, tinggal di kawasan Kasdim itu. Nah, sekarang kita cek Tauratnya yang ditulis oleh orang Yahudi sendiri. Ini kan tertulis At-Taurah, At-Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Hacham Sa'diyagan bin Yusuf Al-Fayyumi. Ya kan? Ini Tauratnya orang Yahudi. Nah, sekarang kita cek di sini. Apa yang terus di sini? Dikatakan apa? Yang ayat yang ke-7. Wa qala lahu, dan dia telah berkata kepadanya, ya kan? Sama dengan tadi versi Ibraninya. Wa qala lahu, anallah, akulah Allah, alladzi ahrajtuka, ya akulah yang telah mengeluarkan engkau min, dari atun, ya kan? Iya, iya. Al-Kasdaniyin, dari tungku api orang-orang Kasdim kalau versi bahasa Indonesianya. Berarti orang Yahudi dengan orang Islam satu pendapat atau beda pendapat? Sama. Satu pendapat. Lalu orang Kristen mengatakan bahwa Abraham tidak pernah masuk ke dalam api. Dari mana pendapat itu? Karena ditulis hanya Ur Kasdim, itu dipikir tempat itu hanya nama tempatnya itu Ur Kasdim. Sampai sekarang mereka pendapatnya seperti itu. Betulkah Jadi, Ur sebetulnya? Kasdim itu bahkan dikatakan tempat Ur Kasdim. Bukan menunjuk pada peristiwa Ibrahim dibakar. Bukan. Tapi kalau lihat tulisannya di Alkitab, memang Ur itu ada garis, tapi tidak digambung. Jadi tulisannya itu Ur. Ya dipisah memang. Ur ada garis Kasdim. Kalau dalam bahasa Ibrani, kota itu tidak disebut Ur, tapi disebut air, pakai ayin dan resh. Air itu kota. Tapi kalau Ur itu cahaya atau api, tidak ada makna lain, tidak bisa diterjemahkan kota. Versi Yahudi menegaskan bahwa itu menunjuk pada kisah bahwa Abraham keluar dari api orang-orang Kasdim. Quran juga mengatakan Ibrahim diselamatkan dari api. Cuma di Al-Quran tidak disebutkan Kasdim, ya, nggak ada. Tidak, hanya disebutkan dia selamat dari tungku api orang-orang yang hidup pada masa itu. Kalau Quran menyebutkan ada raja kan, Raja Namrud. Kitab-kitab tafsir menyebutkan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah betul saudara kita kaum Kristiani tidak memahami itu sebagai peristiwa Ibrahim dibakar di api Namrud? Itu kan pertanyaan. Nah, sekarang saya bagikan data. Orang Kristen Ortodok itu memahami dengan cara yang sama seperti Yahudi dan Islam. Ya, ini saya bawakan kitabnya. Ini kan bukan tulisan bahasa Jawa kan, bukan tulisan bahasa Ibrani kan, tapi bahasa Arab ini. Perhatikan di sini, ini ada tokohnya. Nah, ya kan, jenggotnya lebat, bahkan lebih lebat dari saya sendiri kan. Namanya siapa ini? Al-Baba Tuwadros Asani. Ini sama dengan paus kalau bahasa kita. Tapi dari kalangan gereja Ortodok Koptik. Makanya di sini Al-Baba Al-Iskandaria wa Batrik Al-Karaza Al-Markusiyah. Jadi ini berasal dari gereja Ortodok Koptik, karena di Iskandaria. Iskandaria kan di wilayah Mesir. Koptik. Sekarang Alexandria. Dan ini dari pemimpin tertinggi sendiri telah memberikan tahqiqnya, ya. Tahu tahqiq? Sampai tanya sama Mas Ali. Apa itu tahqiq? Mensahkan. Oh, disahkan. Oke, sekarang tadi ketika menyebut nama apa itu? Ur Kasdim, ya. Nah, bagaimana penjelasan Bapak Gereja dari kalangan Kristen Ortodok Koptik? Ini kan ada kata-kata Ur Al-Kasdaniyin. Oke? Ya. Apa yang disebutkan di sini? Ur maknaha nur au lahab. Ya kan? Ur maknaha nur au lahab. Wahiyya Madinah sakanaha al-Kaldaniyun. Apa maksudnya? Ur maknanya itu nur atau cahaya. Au lahab, apa itu lahab? Api yang menyala. Api yang menyala. Makanya ada ayat Quran kan? Iya. Apa itu? Tabbat yada abi lahab. Ya kan? Lahab. Artinya
api yang menyala, wahiyya Madinah, dan itu merupakan satu kota, sakanaha al-Kaldaniyun, orang-orang Kaldea mendiami kota itu. Berarti benar kan bahwa istilah Ur itu api yang menyala-nyala, bukan menunjuk pada istilah nama kota, bukan. Karena istilah Ur itu arti harfiahnya api yang menyala-nyala. Berarti orang Kristen Ortodok keyakinannya sama dengan Muslim, sama dengan Yahudi yang mengatakan bahwa Abraham atau Ibrahim tidak pernah masuk ke dalam api Namrud. Saya nggak tahu data itu dari mana. Ya, karena mereka tidak bisa memahami kata Ur-Kasdim, karena ini terjemahan bahasa Indonesia saja. Ur-Kasdim, mungkin dipikir ke tempat padahal penjelasan dari gereja Ortodok jelas, Koptik jelas mengatakan itu lahab, api yang menyala-nyala. Berarti informasi Quran itu bullshit atau memang fakta historis? Fakta historis. Memang kalau lihat tulisannya ini memang dia agak sanksi ya, karena tulisannya Ur ada garis Kasdim. Ini bukan masalah tulisan, sekedar tulisan, tapi dia mengerti tidak mengenai istilah atau kata yang dimaksud. Waktu LAI nyusun ini ya. Ya karena memang tidak baca dokumen-dokumen ortodok kayak begini, tidak baca teks-teks Yahudi, sehingga pembahasannya juga sederhana sekali, tidak detail. Kenapa saya harus bicara begini? Karena agama itu tidak cukup hanya diyakini. Agama itu harus ada data. Nahnu abna'ud dalil. Kita ini butuh yang namanya dalil-dalil itu. Agama itu bukan sekedar pokoknya beriman selesai. Kalau sekedar itu, maka agama ini rapuh. Quran itu bukan sekedar wahyu, tapi ada validasi data di luar Quran sendiri. Ya, baik. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah terjawab sudah ya apa yang tadi disangsikan di awal kita bicarakan, bahwasanya Al-Quran meskipun hadir di abad ke-7, tetapi tidak berarti Al-Quran itu keterangannya tidak seakurat apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, karena masa tulisannya mendekati sang tokoh ya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri malah meleset sedikit, ini bukan sedikit malah Terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab ya. Ternyata ada yang disamarkan, karena bahkan mereka mengatakan tuduhan loh, serius ini, bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak sama dengan kisah di Alkitab, karena di Alkitab tidak diceritakan Nabi Ibrahim dibakar. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitabnya Kristen Ortodok tertulis Ur itu adalah tungku api. Dan di Alkitab orang Kristen yang dipegang sampai hari ini, terutama di kitab Kejadian pasal 15 ayat 7, di sana juga ditulis Ur Kasdim, meskipun Ur Kasdimnya tidak digandeng ya, Ur garis Kasdim. Ternyata ada rahasia tersendiri dari kata-kata Ur ini. Ya. Sekarang sudah terbongkar sudah. Baiklah saudaraku sekalian, untuk Anda yang sudah mendukung kami, Anda bisa donasikan ke rekening yang sudah tertulis di bawah ini ya, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Karena kami masih membutuhkan dana yang sangat besar, kami butuh dukungan Anda. Anda bisa donasikan kepada kami untuk kelangsungan acara ini, kelangsungan yayasan kami, dan juga kelangsungan untuk membina para mu'alaf. Kemarin saya mendapat telepon dari seorang tengku dari Kalimantan, bahwasanya ada laporan mu'alaf di sana luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan kemarin hampir 250 mu'alaf sudah disahadatkan. Alhamdulillah ya. Dan dukung kami selalu berdakwah, terutama untuk mengajak para mu'alaf ini mengerti tentang Islam. Bahkan mereka merindukan kita pembina mu'alaf YPM At-Tauhid ini punya wadah di mana para mu'alaf di daerah-daerah itu bisa mondok ke Jawa. Dan saat ini kita masih belum punya tempat ya, meskipun di Jombang sudah ada tanah, tetapi pondok pesantren tersebut belum terrealisasi karena dana yang masih kekurangan. Dan untuk Anda yang ingin mendukung kegiatan kami, silahkan Anda bisa kirim ke rekening kami di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Itu Ustaz, mungkin ada closing, Ustaz, silakan Ustaz. Saya kira sudah
tuntas yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa informasi yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan sekedar klaim pewahyuan, tapi sekaligus menjadi fakta historis yang bisa divalidasi dengan dokumen di luar Quran. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tokoh yang bernama Ibrahim maupun Musa itu sebetulnya merujuk pada person yang sama, dan itu bukan person yang berbeda. Kalau dikatakan itu merujuk pada person yang berbeda, itu karena akibat tidak membaca literasi yang sangat kompleks. Makanya perlu bagi seorang muslim, terutama sebagai pengkaji Quran, untuk tidak cukup hanya sekedar mengetahui bahasa Arab, tapi juga mengetahui bahasa-bahasa dalam tradisi dirosah samiyah. Lintas iman, lintas kitab. Lintas iman, lintas kitab. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang sulit, sangat mudah bila kita ada kemauan, tergantung dari person masing-masing. Mas Ali, silakan. Cukup mungkin. Gitu ya. Ya. Untuk ke depan kita juga sebetulnya banyak yang akan kita perbincangkan, ini masalah Maroko dan sekitarnya. Kan lama di sana ya, berapa tahun kemarin ya? Ya sekitar 30 bulanan mungkin ya. Hampir 2 tahun ya? Iya. 2 tahun lebih. Ya. Baiklah saudara-saudari sekalian, demikian perjumpaan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.